Saya kira kalau kita sudah baca riwayatnya ketua Wamen kita ini, bukan Wamen ya, bukan urusannya Kementerian Agama. Saya Presidium Bung Tomo atau Bung Romo, saya bilang sama-sama. Kita lihat profil Bung Romo ini, umurnya boleh ini, setelah saya hitung-hitung 65 tahun. Kata muda, kenapa muda? Karena sudah dari Ambalan. Belum lagi dibawa Prabowo ke Amin, amin, amin. Amin. Saya perkenalkan, ini rektor UIN kita ini yang tadi itu adalah pada saat itu salah satu unsur pengurus cabang Palu. Karena terpilih fight di PMI cabang Palu. Yang kami hormati staf khusus Wakil Menteri Agama Republik seluruh pengurus, juga Ganda, Yunda, dan Dinda yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Harian Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Arkawa. Yang datang ini adalah dari perspektif kami yang di daerah adalah Majelis Nasional kami. Jadi frekuensinya bukan dalam protokoler negara. Jadi terima sisa aja ini. Ya konteks saat tadi siang itu lagi ikuti seminar nasional. Saya bilang jangan tanya kita, tanya orang yang dari Jakarta. Saya yakin sih ya, pasti. Tapi apapun namanya kan kita harus tetap protokoler itu kita harus jaga. Kita sudah mudah, yang jelas minta waktu dulu jadi konsolidasi, ketemu. Alhamdulillah bisa. Pasti masjid yang belum rampung 100% yang disiapkan oleh Sri itu tuh tidak nampung. Sehingga panitia pada saat itu menebar beberapa strategi untuk beberapa peserta itu kalau boleh berada di masjid-masjid yang terdekat. Disebutkan bilangan. Jadi lain yang diserahkan pada malam itu kita di rumahnya Kanda Yusuf Kalla ya. Kan orang semua pada ini pancingnya bagus nih. 500 juta. Yang senior yang lain. Jadi mau kasih tahu kepada kita semua bahwa Dinda Tomo itu bagi saya juga ada kesan tersendiri karena dia mau gimana kegiatan yang kemudian baru bisa cair sekitar 2-3 hari ya. Injury time. Ininya begitu, sehingga yakin memang pertemuan malam ini memang harus terlaksana karena simpul-simpul awalnya itu ada dan kuat. Oleh karena itu alhamdulillah kita bisa berjumpa malam ini. Terima kasih Kanda Romo, terima kasih Dinda Tomo yang bisa meluangkan waktu di dalam perjalanan protokol negara ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita protokoler baru kali ini saya lihat Pak Menteri datang menyerahkan kepada orang daerah main tadi. Itu luar biasa ini penghargaan. Kemudian ada noseling ada yang butuh. Ternyata pada saat bertemu di rumah Pak Akbar Tanjung itu kantor itu Merdeka itu setelah di luar dikasih. Mudah-mudahan malam ini kedua dengan apa-apa. Agama. Sudah 23 tahun menang. Kalau sudah 14 tahun masih start. Masih terbawa saat-saat dia melihat ini. Kalau ada selalu dianggap protes, padahal itu protes itu adalah emas. Bang Tomo, saat baru kali ini saya ketemu langsung, tapi setelah kedatangan di Palu di Jalan Sendra di rumahnya Dr. Kartini, saya tahu di mana langsung. Dan namanya saya ketua di Monas, ketua seksi keamanan, menguasai Banser, Pemuda Pancasila, Program Pemuda Muhammadiyah. Sampai sekarang
belum dikasih jabatan. Dan tidak seperti di luar rumah, begini terus. Kalau tahu sebentar terjadi seperti awal Munas, saya tidak menolak. Alhamdulillah, ini kejadian luar biasa. Kenapa begitu? Karena belum pernah kayaknya terjadi ini pertemuan MO kami sebenarnya dihadiri oleh 2 presiden nasional. Mungkin besok dan lusa saya tidak bisa jamin. Dihadiri oleh 2 presidium satu kali hadir di depan MO kami. Ataukah ini sebagai tuan rumah Munas, atau memang kita ini dicintai, atau memang ketua panitia yang saya tadi dicintai oleh kami. Saya kira tidak boleh ini kita berikan fatwa wamennya ini sebagai presidiumnya. Kalau wamennya saya bisa dihukum ini. Bisa dimutasi di IKN, tidak bisa. Saya silakan dua pementingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi memang tadi Bang, pada saat acara di Kemenak maupun di UIN ada yang panggil abang. Kalau sudah ada Kanda, Yunda, abang itu biasanya udah hitam itu. Jadi saya udah naik mobil, Bang, ada amanat apa bisa jumpa? Amanat dari siapa? Bilang jam berapa aja? Wah ini bahaya kalau begini. Jam berapa aja? Saya mau bilang jam 12 malam tadi. Gak mungkin juga kan? Saya bilang jam 8 aja. Jadi pada saat di Pak JK itu Bang, Iya. nah, saya kan Pak JK udah lama Bang, karena ada bisnis lah sama dia. Ada Bang Ahmad Ali, ada Bang Doli. Saya bilang ini kan pejabat semua, kita nggak dikenal siapa kita ini. Tapi saya bilang caranya di mana dilakukan? Katanya di Palu. Wah kita ini orang Bangga ya. Masa kita nggak ikutan kan? Pas keluar Bang Mulhanan, saya lihat merokok begini. Biasanya orang begitu orang pusing tuh. Kenapa Bang? Ini katanya ini baju contoh itu tanda bajunya. Iya. Kenapa Bang? Harus Bilang di-stop. belum ada yang dibayar katanya. Terus saya bilang, terus ini katanya udah mau dibagi. Betul. Toh? Jadi keluar, saya bilang begini, yang pengusaha tambang itu Bang Ali. Iya. Kita tunggu dulu keluar. Iya. Bang Ali nggak keluar, dia keluar ke belakang. Katanya dananya besok itu cair. Iya. Gitu. Kebetulan kita bawa cek Bang. Ya. Saya bilang saya bayar aja sih. Dan kita udah nggak nyetat lagi. Apa ini? Iya, dia bilang tuh itu satu dicek. 1,1 M kalau nggak salah Bang Ali itu. Saya jemput, rupanya Bang Ali itu agak takut-takut kan, karena itu lagi situasi politik, ya kan? Dia bilang kamu aja di depan, saya di belakang aja. Gitu. Ya, pas ketemu Pak JK, dia bilang ikut mobil saya aja. Iya. Kemana caranya? Toh? Nah, saya waktu itu kan sudah minta tolong Ocan, kalau masih ada space untuk billboard, saya pasang semua saya punya spanduk. Rupanya Ocan juga gayung bersambut gitu. Dia pergi pesan 30 mungkin billboard sini Bang, saya pasang satu. Jadi nggak ada lagi space-nya. Semua saya punya foto. Dari untung. Dari bandara sampai sini semua saya punya spanduk yang besar. Pak Jika dia bilang, Tom, kamu ikut juga, dia bilang ke sini. Enggak, saya bilang belum. Dia bilang boleh ikut, tapi suaramu jangan sampai seperti yang saya pernah scores itu. Dia gitu. Kalau boleh katanya kamu nomor terakhir aja ya. Kalau nomor terakhir nggak ada yang ribut itu. Dia bilang jangan katanya, kurangin gitu.
pokoknya buncit lah gitu. Sudah, akhirnya saya rem bang. Saya bilang apa untungnya kalau terakhir? Katanya nanti kamu ketua panitia untuk Munas berikutnya. Nah, ini bagus juga. Jadi kita nggak apa-apa di tangan, tapi kita ketua panitia Munas gitu. Gitu. Wakil ketua DPR RI. Kemudian siapa? Rifki, ketua komisi 2 DPR. Siapa lagi bang? Abdullah Putih. Memang nggak terpilih dan dia kalau nggak salah calon rektor juga itu. Habis itu Bang Romo, wamen. Jadi program di kami bang, saya lihat tidak berjalan. Kalau saya kan memang belakangan aja bang, mau penelitian Munas saja nanti. Saya mau silaturahmi lah, ya kan? Semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak umur dan banyak rezeki. Termasuk malam ini bersilaturahmi dengan Pak Wamen. Iya. Tenang aja bang. Itu tadi keluh kesah bang yang perlu dicatat. Jadi termasuk di Kemenak bang. Kemenak itu banyak. Ternyata kami nggak berani nongol bang. Nanti setelah ada Bang Romo di sana baru satu-satu berani bicara. Katanya kita dulu tenggelam dengan ormas lain. Saya bilang justru minoritas itu harus tampil supaya nampak gitu. Tapi alhamdulillah Bang Jun akan mengkoordinir kami Kemenak katanya bang. Iya. Memang kan bang, ya kan? Jadi kalau wamennya ya dirjennya minimal 2 atau 3. Sama borhati pak. Sekarang Kanwil kan baru 1 ya bang ya, perempuan. Sementara kan Jen Kanwil kita berjuang kali bang Romo ya. Rektor minimal gitu. Kalau rektor udah banyak, tapi kalau Kanwil perempuan belum ada bang. Padahal banyak sebenarnya udah golongan 4B, 4C. Ya cuma kita kan nggak tahu kan kita juga baru masuk di Kemenak, ya kan? Jadi case-case seperti apa? Banyak bang yang terjadi. Yang alumni UIN pak kita. Banyak. Tapi Kanwilnya nggak ada, Dirjen juga di Kemenak nggak ada. Padahal itu harus 30% wanita harusnya. Dirjennya, kita dirjen ada 9. Kalau ada benar, ya kan? Iya. Rektor mungkin banyak bang ya kalau rektor. Tapi masih sedikit gitu. Iya, masih sedikit. Jadi kalau menurut saya bang, kita harus banyak terus bersilaturahmi, saling tukar menukar informasi, sehingga dari informasi itu kita bisa saling tolong menolong dan memberi informasi yang positif lah, gitu bang ya. Kalau jabatan kepala seksi dengan Kasuti kayak gampang itu bang. Kalau memenuhi syarat gitu. Tapi abang udah asesmen belum bang? Iya. Asesmen. Tidak ada sepanjang asesmen. Jadi mungkin begitu dari saya. Nah, yang lebih dahsyat nanti Bang Romo yang bisa memberikan langsung petunjuk dan arahan gitu. Kalau saya hanya memberikan indikasi aja. Yang saya hormati rahimakumullah. Saya kira memang nggak tahu yang lainnya. Kalau saya kacamata HMI saya itu nggak bisa berubah. Saya pernah dapat mandat dari Kiai Zainuddin MZ almarhum untuk mendirikan Partai Bintang Reformasi di Sumatera Utara. Itu semua ketua Sumatera Utara itu HMI semua saya. Tanpa peduli latar belakang ekonominya. Karena menurut kacamata saya, kader HMI itu kemampuannya di atas rata-rata, walaupun kantongnya kebanyakan rata semua. Tapi benar saja, setelah pemilu diumumkan oleh KZN MZ
maka DPW yang paling bagus di Indonesia adalah DPW Sumatera Utara pada waktu itu. Sekali pemilu bisa ngirim 1 DPR tiap dapil, jadi 3 dapil, 3 DPR RI. 1 fraksi di provinsi dan 60 DPRD kabupaten kota Sumatera Utara. Terbaik di Indonesia. Maka saya bilang bukan uang persoalan, tapi adalah kemampuan. Dan itu yang saya lihat ada pada kader-kader HMI. Karena itu saya nggak pernah ragu untuk memilih, ya, untuk mengendorse kader HMI ketika saya memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Siap dipilih. Nah, waktu saya masuk ke Kementerian Agama, ya, tanggal 22 dilantik itu. Kemudian 1 hari di Hambalang, 24 sampai 27 di Magelang. Ya, aktifnya 28 atau 29 saya baru aktif. Jadi hari ini baru 1 bulan penuh. 1 bulan penuh di Kementerian Agama. Tapi sudah keliling di 5 provinsi. Dan tetap meradar kader HMI. Gak saya ucapkan pun tetap itu menjadi radar saya. Dan tidak terduga begitu saya masuk ruangan, yang pertama mengumumkan dirinya kader HMI itu adalah Dirjen PHU Profesor Hilman. Dia HMI. Baru yang kedua mengumumkan kepada saya Irjennya Faisal. Dia HMI. Belakangan eselon 3, eselon 4 ke bawah itu kami selama ini nggak berani nongol. Saya bilang kalau gitu nanti saya pindah ke rumah dinas, kita kumpul dan ngopi-ngopi. Saya baru tahu ada rencana Bang Sutomo mau deklarasi HMI di Kemenang. Nah, selama ini walaupun HMI dia harus kartu NU juga. Salamnya pun dirobahin langsung, Allah mu'afiq, karena salah-salah gitu. Saya tadi pasti HMI ini salah, Allah mu'afiqnya salah. Pasti anak HMI ini jadi. Kalau saya enggak, saya bilang saya HMI. Walaupun presiden pidatonya Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Ketika ditanya, kamu kok nggak ikut presiden? Belum keluar kepresnya. Oh, hukum. Ya kan? Iya. Belum ada kepresnya. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita kan di LK itu dilatih untuk memiliki jati diri, dan jati diri kita itu Islam, bukan pengekor. Kita bukan follower ya. Nah, jadi memang saya mulai mencatat gitu ya di kementerian. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga belum melihat ada koordinasi dengan Menteri Agama yang cenderung mencantelkan dirinya kepada Menteri Agama sebelumnya. Karena kabarnya dia diprotes oleh orang NU. Seperti itu. Ya itu urusan dia lah ya. Urusan saya bagaimana saya melihat peluang. Kalau istilah Medan, ketika peluang itu ada kita bisa gas. Dia belum bisa. Belum tahu saya SOTK Kementerian Agama seperti apapun sih nggak tahu. Jangan Kementerian Agama, Kandil pun saya nggak paham. Makanya setiap turun saya tanya semua itu. Kalau saya turun nanti ikut direktur itu sampai detail saya tanya. Untuk menimba informasi, masih belanja lah sekarang, belanja informasi dulu. Kan dengan pemahaman yang lebih bagus, kita bisa paham alurnya.
kita bisa tahu harus start dari mana kan itu. Kalau ini saya belum paham. Mungkin yang lebih paham itu menteri. Maka dia terus saja lari-lari menjauhi saya. Ini bahaya nih kau ini kalau dekat, lama-lama kita juga ini pikir dia kan. Nah, jadi itu pembahasan saya untuk menguatkan kesimpulan minimal untuk saya, kacamata HMI saya nggak bisa berubah dimanapun saya berada. Saya kasih contoh lagi. Waktu Pak Prabowo calon presiden, itu pure di timnya Prabowo dan di mata Prabowo, kami itu Anies Baswedan, pure itu. Ya. Jadi waktu dia mau datang ke Palu, dia datang ke Palu itu kan pagi ya, agak siang dikit ya. Pagi itu dia masih telepon saya. Sebelumnya kan saya datang jumpai dia. Saya kasih surat dari panitia dan dia mau hadir. Tapi waktu hari H dia mau terbang, dia telepon saya. Apa saya masih perlu datang? Kenapa Pak? Saya bilang. Karena saya dapat info Wapres datang diteriaki Anies, Gubernur datang diteriakin Anies. Jadi suasananya sudah Anies benar. Terus kalau saya datang ada yang teriak Prabowo, yang itu tetap teriak Anies, kan ribut. Sangat sayang kami yang besar dan agung itu dikotori hanya karena antara saya dan Anies. Dalam hati saya, ini nggak kader HMI kok lebih paten dari Anies, gitu dalam hati saya. Anies saja nggak berpikir begitu, langsung bikin berita. Relawan-relawan kami meneriakkan Anies di Munas kami. Dalam hati saya, kok nggak pernah di HMI, kok kan MPO dalam hati saya. Iya. Mau jadi presiden kau ngaku-ngaku HMI. Saya kenal betul dengan Anies Baswedan, serius benar. Waktu jadi calon gubernur, karena saya kasih uang, saya kampanye, saya turun lagi sampai tengah malam. Tahu persis saya wataknya. Ya kacamata HMI saya nggak bisa dirubah, tapi kan nggak berarti saya harus mendukung Panji Gumilang misalnya kayak gitu ya. Panji Gumilang yang bikin salah, sama dengan Anies seperti itu. Dan saya bisa berdebat saya tentang itu. Kalau ada yang nggak percaya, saya bisa tunjukkan fakta-fakta. Saya bilang Bapak datang aja. Bapak datang. Gimana di sana? Insya Allah. Saya lupa kalau antum ketua bidang keamanan, kayaknya yang datang dia ya. Yang pagi-pagi saya panggil itu siapa? Kan dia bilang dia juga bidang keamanan. Anak buah Rija. Umar. Oh, anak pengikutnya Riza Patria. Iya. Ya, dia bilang dia juga pengamanan. Panitia nasional. Panitia nasional. Pengikutnya Riza Anak Patria. Saya bilang kau perlu biaya operasi berapa untuk memastikan nggak ada yang teriak Prabowo, nggak ada yang teriak Anies, tidak ada yang teriak Prabowo, sepi aja. Raden Umar. Dia sebutkan, saya kasih jalan. Baru saya kontak Rudi Gajah. Rudi Gajah ini kan pernah punya pengalaman buruk sama saya waktu di Poso. Saya pernah marah sama dia di Poso waktu itu. Yang bilang ada teroris di atas bukit itu, siapa namanya itu? Kirim pasukan 5.000 segala macam, bohong itu semua kan. Membuat citra negatif Poso aja itu. Saya bilang, besok kalau ada rusuh, tolong ditangkap, bubarkan itu Munas. Kenapa ada rusuh? Karena saya bilang, kalau besok ada teriak Anies, saya pukul. Saya bilang. Makanya saya duduk di depan itu. Biar saya pukul dan kalian ikut pukul. Kalau ada teriak Prabowo juga kita pukul. Pokoknya itu harus sepi. Maka Rudi Gajah kerahkan pasukan. Nggak ada yang teriak.
Yang ikut Munas tahu kan? Ada yang teriak Anies nggak ada, teriak Prabowo setelah dia selesai pidato. Itu nggak urusan saya. Tapi kalau waktu acara itu, saya pastikan Munas batal. Gelang baru digajah, begitu selesai, kau tangkap lokasi lagi. Karena nggak ada yang kriminal itu. Jadi kita pindahkan Munasnya di mana? Dia setuju. Alhamdulillah aman. Pak Prabowo bahkan dia tanya, saya udah cukupkan, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan, kita minta semua kan, sambung kita bilang, betul ya? Dan dia sambung lagi pidatonya, setengah jam lagi. Dan besoknya dia panggil saya, dia bicara sama saya lebih lama. Saya bilang nggak semua kami ke Anies Pak. Maka diam-diam kami susun safari kebangsaan Romo Syafi'i for Prabowo Presiden. Saya keliling Indonesia. Kalau Sulawesi kita sampai di Makassar dan Sulawesi Tenggara. Dan saya di situ dibantai, dimaki, dicaci, dihina oleh timnya Anies. Betul Bang Jone? Siapa moderatornya itu? Dekan Fakultas Hukum apa? Sama budayawan Makassar siapa? Profesor apa? Hah? Ngomong. Bukan. Pokoknya saya dibantai, dicaci, dihina, dimaki 4 jam. Bilangkan saya kadang kurang ajar itu. Dan kawan-kawan sudah pasrah. Romo dibantu di Jogja, keadaan terbalik. Akhirnya semuanya ikut. Dibantu di Surabaya, keadaan terbalik, semuanya ikut. Kalau ini tenggelam Romo di dalam mereka. Tapi kemudian saya ceritakan kondisi yang sebenarnya. Alhamdulillah, masuk jam yang kelima, kondisi berubah. Sampai budayawan bilang, udahlah, sudah cukup paparan, jangan kalian bantu lagi Prabowo. Karena semakin kalian bantu, semakin dia hipnotis kita memilih Prabowo. Akhirnya keluar fatwa abang kita yang punya pesantren, di mana itu? Maros dia. Maros. Bang apa itu? Udah senior dia. Pesantren apa? Pesantren TDI. Macuk, Pak. Macuk. Pesantren Matahari. Prof Kasimantar. Oh iya. Dari sana dan Oh, iya. beberapa pengurus MD dan MW ke sana dan mereka sepakat. Terkenal. Ya udahlah, kita ikut Romo aja. Akhirnya saya keliling ke 26 provinsi. Semua saya jumpai kami. Sultan nggak masuk saya. Serius, nggak jadi masuk. Sebenarnya udah ada juga keinginan untuk pelanar dan membentuk setia Prabowo. Karena menurut anggaran dasar kita nggak boleh HMI kami memberi dukungan politik. Tapi orang HMI boleh. Maka saya transformasi namanya menjadi Setia Prabowo. Ketuanya adalah Bang Tom. Anggotanya semua Kahmi. Sekjennya mantan Ketua HMI Cabang Jakarta, George Edwin Sugiharto. Bendahara umumnya Bendahara MN Kahmi, Sabarudin. Ketua Dewan Pembinanya saya, wakilnya Fuad Bawazir. Kami bergerak ke 26 provinsi. Akhirnya kita buat pelantikan di hotel Kartika Chandra. Hadir utusan dari semua provinsi itu. Prabowo hadir dan pidato. Setelah itu dia pidato kemana-mana. Ternyata kami mendukung saya. Kalau enggak, semua yang pakai label kami pasti dicoret dari daftar kabinet merah putih. Dan ini dianggap orang curang. Paling tidak sebagai anggota Gerindra, kacamata HMI saya ingin menyelamatkan. Kan ini udah jelas menang ini. Cuman kawan-kawan HMI aja nggak paham. Ini udah jelas menang. Macam mana nanti kalau dia menang padahal dalam pikirannya, dalam hatinya HMI ini lawan dia. Saya kerja keras serta Bang Fuad, beserta Bang Tomo, Bang Jos, Sabarudin dan semua kawan-kawan HMI. Akhirnya
di mata dia hari ini HMI itu bagian dari tim pemenangan. Ya. Saya kira ini menjadi modal sosial saya. Kalau nanti saya sudah lihat peluang untuk yang saya istilahkan gas tadi, maka saya kira modal sosial ini bisa saya gunakan. Bahwa saatnya HMI mendampingi Bapak di setiap level pemerintahan, di setiap bidang kementerian untuk memperkuat kinerja pencapaian program Bapak Indonesia Emas 2045. Karena saya yakin Pak, HMI kemampuannya di atas rata-rata. Itu paling tidak yang saya buat ya dalam kampanye kemarin, dan alhamdulillah saya sekarang jadi Wakil Menteri Agama dari yang sesungguhnya dia ingin membentuk Menteri Wakaf, Haji dan Umroh, dan sudah firm itu menterinya saya. Tapi banyak kerja-kerja politik yang kita nggak bisa jelaskan di sini. Akhirnya kementerian itu hilang dari nomenklatur. Maka saya ditaruhnya menjadi Wakil Menteri Agama. Tapi bagus pesannya. Makanya saya agak gagah di Kementerian Agama, nggak macam Wakil Menteri yang lalu. Mohon maaf Romo, persoalan haji ini pegang tangan saya. Ternyata banyak masalah. Jadi Romo jadi Wakil Menteri Agama dulu. Nanti haji saya bikin badan dulu. Pesan saya, di Kementerian Agama banyak masalah. Tolong Romo jaga. Menurut saya ini ada peluang untuk gas kan? Tapi belum tahu kapan. Paling nggak itu saya pegang, maka saya perlu data itu. Nah, macam tadi ternyata ada udah golongan 4, ya kan? Siap. Masih kental, ya kan? Siap. Mungkin di bidang-bidang yang lain. Hanya kan kita bisa koordinasikan. Jadi kan saya harus dapat data, lihat peluang. Ada peluang, nggak punya data, saya nggak bisa eksekusi. Ada data, belum ada peluang, ini juga masih menjadi tabungan. Maka saya kira tahapannya kita mulai. Kita data kita kumpulkan, begitu peluang nanti terbuka, saya mulai. Karena saya rasa kalau HMI memegang jabatan-jabatan yang strategis, kita bisa mewujudkan tujuan kita masuk HMI. Masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat sama itu dengan tujuan Pak Prabowo. Cuma dia nggak pandai atau memang dia tidak mau memformulasi kata-katanya itu berbau keislaman. Tapi kalau non formal dia tanya sama saya, Romo tahu makanan bergizi ini untuk siapa? Saya belum tahu juga arah pembicaraannya. Dia untuk anak murid-murid Indonesia lah Pak. Iya, ini kan untuk orang yang tidak mampu. Saya mau tanya, yang tidak mampu itu kebanyakan agamanya apa? Islam Pak. Jadi kalau saya kasih makan mereka, saya kasih makan anak siapa? Anak orang Islam Pak. Tapi kan saya nggak perlu pidato tentang itu. Dia cerita pada saya, tapi dia udah izinkan saya cerita. Bagaimana saya membantu PLO melatih tentara Yasser Arafat, memberi senjata, mengasih uang untuk melawan Israel. Apa perlu saya pidatokan itu? Bagaimana pas pembantaian itu? Karena kan video pembantaian itu kan direkam, itu diputar di Medan, saya putar keliling, kumpulin uang. Setelah terkumpul saya kemari jumpa Mat Ali itu, dia baru keluar dari tahanan Polda. Sekarang dibuka itu pedagang ini AK-47 M16 ini yang ngalahkan orang itu, lari ke tentara sana. Siapa itu? Prabowo. Baru sadar, oh iya, ya udah kita kurang mau lagi itu. Surabaya dan mulai maki-maki, akhirnya deklarasi kami Surabaya, HMI Jawa Timur, Prabowo Subianto, Romo besok pidato di Islamic Center, sampaikan itu. Wah sampai gitu tuh Surabaya. Dari Banti saya 3 jam. Untuk apa saya dibanti di HMI kan? Dilatih LK1. Dari mulai menjelang maghrib dan tercium aroma makan malam. Baru makan malam jam 12 udah basi nasi. Makanya kalau di BNC selalu kalah. Tapi kalau di Banti
Dibanti di Makassar 4 jam, jam ke-5 saya mainkan. Tapi kok dibaikin, Romo nih, wah menia nih, wah itu tumbang saya tuh. Tapi kalau Bante, insya Allah, nah gitu. Karena memang dilatih dalam pembantaian di LK1, di LK2. Dia udah terbiasa dibanting. Salah kalau orang banting kader HMI ya. Yang cocok tuh dirayu, mati itu semuanya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Kondisi real supaya jangan ada yang salah mengira. Sebenarnya saya kalau untuk anak-anak HMI yang kenal saya yang biasa ke Jakarta udah terkenal ya. Kami nginap di sini, Romo, katanya udah kita bayar. Romo ini mau pulang gak ada tiket, kita bayar selama DPR. Di Wamen ini, nah, dia tahu itu. Nggak ada, nggak jelas. Hidup mati 50 juta ya kan. Ya? Banyak kemenak pencuri. Makanya, enggak itu salah satu sebab. Setan semua. Salah satu sebab saya itu. Makanya Prabowo serius ya. Kita tidak bisa menerapkan disiplin sebelum kesejahteraannya kita cukupi. Maka dia mau naikkan gaji dulu. Dinaikkan gaji, dicukupkan kebutuhannya, baru kita bisa terapkan disiplin. Tapi utamanya kita kasih dulu ke APH katanya. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu mau dinaikkan 300%. Tapi dengan catatan kalau main-main lagi, hukum mati bila perlu. Karena kalau kita ganti semua, kita susah juga kaderisasi. Yang ada ini kita jadikan contoh aja. Itu tahun 2019, saya utusan resmi Prabowo ke Mahkamah Agung menyampaikan itu. Kemarin nggak sempat, tapi kan kalau abang kakak lihat di TV yang dipimpin Pak Dasko, mengumpulkan hakim-hakim, Prabowo ngomong dalam rekaman, itu kan hakim pada nangis semua itu. Karena berarti niatnya belum berubah. Tapi lihatlah udah mulai hakim ditangkap, polisi ditangkap, jaksa ditangkap, udah mulai bersih-bersih. Ya, udah mulai bersih-bersih. Sampai menteri kita ketakutan, dikirim kardus, balikkan ke KPK. Nggak tahu isinya mungkin emping aja ya kan. Atau diintip dulu, ini emping KPK. Saya lucu-lucu aja gitu. Kalau saya janganlah kita demonstratif kali. Ya kan, itu menyakitkan hati orang juga dalam hati saya kan. Nah jadi ikhwan fiddin sekalian, mungkin itu silaturahmi kita malam hari ini. Doakan saya, karena mungkin di HM ini kan biasa intelektual ya. Di sana itu ya intelektualnya ada, tapi kliniknya tinggi juga. Nah serius, saya serius. Saya sudah 65 tahun nggak pernah sakit. Secapek apapun saya nggak pernah sakit. Udah 65 tahun. Sampai anak saya yang dokter, menantu saya dokter bilang, ngapain lah kamu jadi dokter, Romo nggak pernah mau ke rumah sakit. Orang nggak pernah sakit. Tapi ini baru sebulan saya di sini. Udah berapa kali? 3 ya? Udah 3 kali saya ke rumah sakit. Serius. Serius. Ya, serius. Mana di Kemenak? Saya satu kali. Kemarin nasi pidato, kunker ini. Kalau ada yang ikut kemarin raker nas itu, pidato bolak-balik. Akhirnya saya bilang, saya mau kunker ke Aceh. Jadi gimana? Uang sendiri. Saya tidak mau dibayar. Wah, sekjennya sibuk. Saya mau ke Banten. Uang sendiri. Saya nggak mau dibayar. Saya mau ke Sulawesi. Uang sendiri. Padahal yang bayar Tomo, gitu loh. Yang kemarin Tomo yang bayar. Saya bilang uang sendiri. Ini sekarang sedang sibuk itu. Gimana kita kasih Romo itu? Terakhir dari Kak Kanul mungkin dapat info juga dari sana. Bisa Romo kami yang ganti di sini biar saya hitung. Nggak bisa saya bilang. Menteri dia saya tolak, masa Kanul saya terima? Saya bilang Mas Sekjen kemarin masuk ke ruangan saya.
nanti akhir tahun saya mau hitung mana lebih banyak makan uang negara, menteri atau wakil menteri. Kita jangan diserang, kita nggak ada HMI. Kalau dibaik-baikin kita lemah. Kalau diserang, uang sendiri. Perkara ngutang mana boleh. Dibayar Tomo pun kita bilang ongkos sendiri. Padahal Tomo yang beli tiket. 6 orang kami, bisnis semua dibikin. Biasa aku sendiri di bisnis gini, wamen, anggota ekonomi dong. Awak di bisnis. Tadi malam kami bisnis 6. Kok bisa bisnis semua? Di upgrade Bang Tomo kata saya. Oh memang penambang ini luar biasa. Jadi kok 1,1 M 500 juta, ya sedoi kata orang Batak. Mulu au 100 juta mati au. Mulu Sutomo 1 miliar, dah pola masalah duit. Tapi dia mau bawa saya, mau ikut juga nambang. Biar nanti Abang Romo tidak usah pikirin gaji lagi di Kemenang. Kita dari tambang saja. Sudah ada yang sudah kita siapkan. Pokoknya Romo dapat nanti. Tenang aja. Maka semangat lah ikut dia. Perintahnya berangkat jam 3 berangkat. Besok jam 5 Romo udah di bandara, kita ke Banggai. Jam 5 kita di bandara. Mudah-mudahan ada harapan. Jadi bukan cuma kalian aja berangkat terhati murah kernas, aku pun berharap sama dia. Ya cocok lah, kita saling tolong kan, saling mengisi. Ya, awak suruhnya bercakap, dia yang bayar, kan cocok itu. Orang bawa ustadz pun bayar juga, ya kan? Apalagi Sultan ini 60% nikel dunia sih. Nikel dunia ada di Sultan. 60%. Nomor 1 penghasil nikel di dunia itu adalah Indonesia, dan nomor 1 konsentrasi nikel di Indonesia itu di. Dan orang Sultan di kami yang nambang itu Sutomo. Cobalah baca urut-urutan itu. Ya, 42% nikel dunia di Indonesia. 60% di Indonesia itu ada di Sultan. Orang Sultan yang nambang nikel Sutomo. Sudah cocok kita. Jadi nggak salah diutangi dia ingat itu mati Pak. Nggak usah dihitung lagi. Dan itu udah berapa orang yang bilang masa kayak gitu. Aku juga utama Tomo 500 juta nggak pernah ditanya-tanya. Jadi malu awak katanya. Terus saya bilang namanya siapa itu. Jadi udah ya, syukurlah kita bertemu malam ini. Ada terbangun saling pengertian, yang ada persangkaan yang salah, ya kan? Tapi beliau tetap komit ya. Pokoknya walaupun Maromo itu wamen agama, tapi kita main di tambang. Nah Romo sesama kabinet kan bisa datangi Bahlil. Sama kita. Bahlil. Romo bisa jumpa Mensesnek bisa. Udahlah. Udah. Dia yang kerjakan itu, saya wamennya kan. Nanti kemana Romo? Saya mau ke luar negeri. Berapa? Bayar sendiri. Keren kan? Mau umroh bayar sendiri. Apa? Mau umroh bayar. Ini pun mau umroh bayar sendiri. Menteri berangkat bayar uang negara kan? Kita berangkat nanti bayar uang sendiri. Walaupun Sutomo yang bayar. Gitu ya? Semuanya. Dan saya di Kementerian Agama tertua. Ada Menteri Agama masih setahun di bawah saya. Jabatan struktural, jabatan fungsional kan ada yang sampai 70 kan. Udah tua saya. Jadi ya dituakan lah ya. Bang Tomo ya. Jadi jangan pula aku jadi presidensial. Tomo lah. Periode terakhir ketua panitia langsung calon ketua umum presidensial. Untuk Munas tidak usah pakai proposal. Bayar sendiri. Ini sekarang istilahnya bayar sendiri. Kenapa? Peserta tidak cuma disiapkan hotel, tiket pulang pergi. Sehingga calon-calon pengurus MN yang kedapatan mengumpulkan suara dengan membayar wilayah-wilayah diskualifikasi. Semuanya harus sendiri-sendiri.
cocok kamu rasa. Kalau kita ini udah tua ya kan, ngurus Indonesia kasihan badan kita ini lah. Kamu lah masih muda. Saya kira demikian, mohon maaf karena besok jam 5 pagi sudah harus di bandara. Nanti dari lokasi ya jam 4 lah paling lama kan. Itu bangunnya sudah ada mulai jam 3 itu. Ya, karena belum packing juga kita, udah dibongkar tadi. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Berarti kalau sudah closing statement begitu tidak ada harapan untuk umpan balik. Kita punya balik. Mendengarkan arahan-arahan tadi saya jadi kendor untuk jadi pejabat. Saya cukup bersahabat dengan Wamen sebagai kami dan nomor HP ke saya, dan saya jangan diberi jabatan apa-apa. Untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di Sulawesi Tengah. Saya tidak akan menjadi pejabat. Cukup saya staf untuk disuruh ke sana dan kemari untuk menyampaikan kejahatan-kejahatan di daerah. Serius. Saya 4 tahun lagi pensiun, jadi tidak perlu. Jadi saya usul kami dan jadi kurir dan kami. Iya. Nanti saya minta nomor khusus. Tidak usah dikasih mereka sini. Saya kira kontak person kami satu aja. nanti kalau Bang Tomo deklarasi grup kami ke Menak, saya tidak bisa bayar sendiri, Pak. Nanti Bang Tomo bayarkan saya. Saya kira kita ambil berkah. Kita ambil 2 saja. Ketua Perhati Kabupaten Donggala ada mata Ketua Perhati Dr. Rostia Ceramatu, dan kita kasih Prof. Muhtar. Kakanda dan saya tidak tahu ini kakanda dua-dua atau satu Adina satu kakanda. Selamat datang di kota Kaledo. Ya, kota Palu yang cukup dingin dengan suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Yang saya tadi membuat kelelahan ya, yang tidak pernah sakit hanya kena di Palu, paling cuma flu biasa Pak ya. Ya kan. Saya sendiri juga bingung ini disuruh, tapi tidak apa-apa sebagai kader HMI di mana saja kapan saja pada saat diberikan tugas ya harus siap untuk menjalankan. Alhamdulillah saya pernah berada di Perhati sebagai bagian yang teman-temannya adik-adik ini semuanya selama kurang lebih 2 periode ya, lebih kayaknya tak diganti-ganti. Makanya kemarin aku bilang gantilah saya, capek itu di sini terus. Ganti lagi ya, diganti, tapi yang ganti lebih senior dari saya. Harusnya sebenarnya di bawah ya, harus kadernya, kalau kader saja di bawah. Tapi karena waktu itu dengan harapan beliau ini bisa eksis di persiapan apa? BPD ya, untuk semua daerah, tapi ternyata ya Allah tidak akan memberikan kita sesuatu yang kita tidak bisa pikul, itu saya bilang begitu. Jadi yakin pasti Allah itu beri hikmah yang besar pada kita kalau kita tidak mendapatkan sesuatu pada saat kita menginginkan itu. Makanya berbesar hati itu menjadi penting dan ikhlas seperti itu. Jadi ya, alhamdulillah tidak tembus karena memang kehendak Allah kan kita tidak bisa perintah seperti itu. Untungnya Kakanda Tri itu ikhlas dan senyum saja menerima apapun seperti itu. Jadi ini pelajaran buat kita semua kalau kita mau maju, memang kita tidak boleh tiba masa tiba akal hilang ya apa tiba masa hilang akal seperti itu. Jadi saya hanya mau bilang kebetulan kami yang di saya setelah lepas dari Perhati saya ditarik di sebagai ketua wanita Syarikat Islam di Sulawesi Tengah Pak. Kebetulan Bapak Wamen, masalahnya di Syarikat Islam itu adalah memang ya masalah klasik Pak Tomo. Kak Tomo atau Kanda Tomo atau Dinda Tomo saya tidak mengerti ya. Masalah klasik itu adalah masalah berkaitan dengan finansial, karena namanya organisasi sudah hampir mati itu dihidupkan kembali Pak Wamen. Jadi Kakanda jadi seperti itu ya. Kita ini ada beberapa ini adik-adik saya
masukkan di dalam supaya menghidupkan wanita syarikat Islam yang sudah kolaps. Mungkin di sini kan ada ahli tambang ini, mungkin supaya tidak kolaps dibangunkan dari kolapsnya. Itu the point ini, karena memang cukup lama dia tidur dan kami diminta untuk mengelola wanita syarikat Islam itu supaya bisa hidup lagi seperti itu. Awalnya saya bilang apakah ini berkaitan dengan politik, ternyata tidak. Oke, bismillah, kalau bukan politik karena saya ASN. Saya bilang saya ASN, jadi saya tidak bisa berada di walik itu. Jadi ternyata bukan, ya saya bismillah, saya terima. Tapi menjadi kendala besar adalah karena organisasi kita ini paling kita cuma persen per persen ya untuk menghidupkan itu. Tapi itu kan mau kita mengeluh kepada siapapun, bagi HMI tidak boleh banyak mengeluh. Bismillah, jalan saja. Anggota HMI bismillah jalan, selama masih bisa kita jalan, kita bismillah kita lakukan. Namun kebetulan di sini Pak Wamen dan saya memperkenalkan satu ahli tambang ya, kenapa tidak? Kita bilang kepada beliau, Pak Pak Tomo, Mas Tomo, Kanda Tomo atau Dinda Tomo, Dinda ya, we need help ya, jadi seperti itu. Jadi kami butuh tengok-tengok lah ini wanita syarikat Islam di Sulawesi Tengah yang baru mulai merangkak kembali dari sekitar 10-15 tahun mangkrak seperti itu, karena memang yang pengurusnya banyak nenek-nenek di dalamnya. Jadi kami yang merasa. Terima kasih Pak. Kalau satu ulama satu berikan tadi. Satu pertanyaan curhat 5. Pak Prof, kalau Pak Dr. Ada kan sesama Kemenak Dekan kembali, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih associate professor ya, tapi sering dipanggil Prof. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera. Saya terima kasih, saya senang bertemu dengan Pak Wamen dan Presidium. Saya seangkatan dengan beliau yang di samping. Ketika tadi cerita-cerita tentang sertifikat, saya bilang sampai sekarang sertifikat Basra kami saya masih simpan rapi. Sedangkan beliau punya sudah hilang. Saya sebagai pengurus kami Pak Wamen, saya dipercayakan pernah 2 periode. Yang pertama sebagai Kepala Bidang Infocom. Kebetulan juga saya senang sebagai media influencer, YouTuber, content creator, jadi mungkin di situ dipercayakan. Kemudian juga pernah dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Sumber Daya. Kemudian saya sempat lama menghilang karena saya adalah salah seorang alumni HMI kami yang anti mainstream. Ketika mereka semua tidak memilih Jokowi, saya memilih Jokowi 2 periode. Ketika mereka memilih Anies, saya memilih Prabowo tanpa ada pengaruh. Saya pendidikan di Australia, S2, S3, PhD, dan kebetulan kampus saya paling banyak menyumbang menteri. Saya seangkatan dengan Menteri Pan-RB, Ibu Rini, saya kenal baik dan dia kenal baik juga. Kemudian Wamen Bima Arya, saya pengurus PPIA, Perhimpunan Pelajar, beliau ketuanya. Salam. Kemudian Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Eptipa, seangkatan saya beasiswa Australia dan sama-sama kenal baik. Dan Pak Pratikno, Menteri Pendidikan, satu alma mater semua. Jadi ada sekitar 4 menteri dari alma mater saya, alumni Australia, Flinders University. Dan 1 Komisi 10 juga. Jadi, tapi saya merasa karena mereka sibuk, kami hanya sempat berkomunikasi lewat WhatsApp grup alumni Adelaide, Australia Selatan. Tapi saya merasa Pak Wamen punya perhatian dengan organisasi, walaupun sangat singkat. Saya 2 tahun S2, 4 tahun PhD dengan teman-teman yang jadi menteri sekarang dan Wamen.
Tapi saya merasa lebih ada perhatian Pak Wamen. Karena mungkin mereka sibuk di WA kurang kali. Saya baru terima tadi undangan dari teman-teman. Saya pikir mungkin salah satu yang memilih Prabowo tanpa ada pengaruh adalah saya. Yang HMI anti mainstream. Ketika mereka tidak memilih Jokowi, saya memilih Jokowi. Ketika mereka memilih Anies, saya memilih Prabowo tanpa dipengaruhi. Tapi karena mungkin saya pun pemilih Jokowi ya 2 periode. Saya kira itu saja singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo karena Romo tularkan virus-virusnya ini juga kementerian-kementerian lain sehingga yang seperti Kanda sampaikan tadi itu bahwasanya betul memang alumni HMI atau KHMI ini tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Nah, sebagai informasi saja, ya, saat ini program Prabowo adalah tentang makan nutrisi gratis. Nah, itu membutuhkan orang peternakan gagasan-gagasan yang besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sulawesi Tengah ini punya potensi yang begitu besar untuk menjadi penyangga pangan IKN, tetapi belum dieksplor secara baik. Kalau dibanding dengan Sulawesi Selatan dan NTT yang bisa memproduk sapi begitu banyak, kenapa wilayah Sulawesi Tengah ini yang begitu luasnya lebih dari Sulawesi Selatan dan NTT tidak mampu mensuplai itu? Karena tadi orang yang mengelola untuk pengembangan sumber daya ternak ini itu yang belum dimaksimalkan. Nah, saya kira ini juga penting sebagai informasi bagi Kanda Romo agar Pak Presiden dan juga punya pembangunan itu untuk memperhatikan bagaimana pengembangan potensi kawasan di wilayah timur ini bisa untuk mendukung program daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang ini sedang menetapkan NAPU itu sebagai kawasan pengembangan terperah. Tetapi yang untuk mengelola